Shalom teman-teman terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah. Hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 7 November 2022 adalah bahaya para penyesat. Mari kita awali permenungan kita ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru ini, dan terima kasih untuk undangan suci-Mu merenungkan sabda-Mu pagi ini. Layakkan dan jadikan kami menjadi wadah yang subur bagi sabda-Mu. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus Allah memerintah, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan kita renungkan bersama pagi ini diambil dari perikopa Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita bacakan bersama-sama. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantullah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, penginjil Lukas menghadapi beberapa isu besar saat menulis Injilnya. Salah satunya adalah krisis pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, atau biasa disebut parousia. Ada yang masih percaya akan datangnya hari Tuhan sehingga bertekun dalam iman, tetapi ada pula yang meragukannya sehingga cuek dengan imannya. Lukas menegaskan bahwa hari Tuhan pasti akan datang jika Injil telah diwartakan di seluruh dunia. Maka fokus hidup manusia bukan pada saat atau waktu kedatangan Tuhan atau hari Tuhan tersebut, tetapi pada pemberitaan Injil. Perikopa Injil hari ini ingin menjawab isu tersebut. Terdapat banyak ajaran yang berseliweran yang diterima oleh para murid tentang saat datangnya hari Tuhan, sehingga ini menimbulkan kecemasan di antara jemaat saat itu. Yesus mengingatkan agar setiap muridnya menjauhkan diri dari kesesatan. Salah satu wujudnya adalah menebak-nebak kedatangan hari Tuhan. Cara menjauhkan diri dari kesesatan adalah dengan hidup saja lurus seturut ajaran Yesus Kristus. Dengan hidup seturut kehendak Kristus, kita menghindarkan diri dari keinginan untuk mendengar dan mengikuti ajaran-ajaran lain tentang keselamatan. Dengan melaksanakan ajaran Kristus, maka kita akan dituntun untuk menyukai dan mencintai Allah dalam kasih kepada sesama. Dengan melaksanakan ajaran Kristus, ini akan membantu kita meningkatkan kepercayaan diri dan menurunkan kecemasan akan kedatangan hari Tuhan. Rasul Paulus yang telah melewati proses ini bahkan berani menantang maut dengan bertanya, "Hai maut, di mana sengatmu?" Teman-teman terkasih,
Orang-orang yang cemas akan kedatangan hari Tuhan atau akhir hidupnya adalah orang-orang yang fokus pada kelemahannya, tidak berpikir mengenai bagaimana cara memenuhi hidup sesuai standar Kristus. Orang yang berusaha hidup seturut standar Kristus akan percaya diri, sehingga kapanpun Kristus datang, mereka akan berkata seperti Paulus. Selain rasa percaya diri, orang yang melaksanakan ajaran Kristus dengan setia juga akan mendapatkan legitimasi atau kepercayaan dari sesama sebagai orang yang lurus dan benar. Jika kita telah mendapatkan kepercayaan dari sesama, maka akan lebih mudah mengajak dan mengarahkan sesama untuk bertobat dan melaksanakan ajaran Kristus. Hal ini terjadi karena praktek hidup manusia yang lurus telah menjadi saksi nyata dari ajaran keselamatan Kristus. Hanya orang benar yang bisa mengajak orang lain untuk bertindak benar. Jika kita tidak benar, akan sangat sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain jika kita berkata mengenai ajaran kebenaran. Selain ide utama ini, perikopa Injil hari ini juga mengajak kita untuk menjadi rasul pengampunan bagi sesama yang bersalah kepada kita. Mengapa? Karena Allah adalah Maha Rahim dan terlebih dahulu mengampuni salah dan dosa kita yang mungkin tidak terhitung banyaknya. Maka sebagai orang-orang yang diampuni, kita juga dipanggil untuk menyebarkan pengampunan tersebut kepada saudara-saudari kita yang bersalah kepada kita. Kita yang telah memiliki kerahiman Allah sekarang dipanggil untuk membagikannya kepada sesama kita. Maka jika ditarik benang merah dari dua pokok pikiran yang termaktub dalam Injil dan perikopa Injil kita hari ini, dapatlah kita katakan bahwa manusia Kristiani dipanggil untuk hidup seturut kehendak Allah yang Maha Rahim dan diutus untuk menjadi rasul pengampunan kepada sesama manusia. Semoga kita memahami perutusan kita ini, memahami fitrah kita, dan dengan riang melakukan tanggung jawab kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kepercayaan menjadikan kami rasul-rasul pengampunan bagi sesama. Beranikanlah kami, mampukanlah kami untuk melaksanakannya dalam jalan-Mu. Engkau yang hidup dan meraja bersama Bapa dan Roh Kudus Allah memerintah, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, berkat Allah turun melimpah atas saudari-saudaraku, keluarga saudari-saudaraku, pekerjaan dan usaha saudari-saudaraku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.